yang kelengar, yang pusing, nggak apa-apa. Dengerin penjelasannya sambil rebahan. Yang penting paham. Oke, udah terrecord, kita mulai ya. Oh ya. Nomor 1 adalah uji deret. Kalian disuruh cari apakah deret itu bersifat konvergen atau divergen. Nah, yang digunakan pada nomor 1 ini adalah uji integral. Jadi kalian integralkan dari 1 hingga tak hingga xe min 3 pangkat min 3x kuadrat dx. Nah, ini bisa dimisalkan U-nya adalah min 3x kuadrat, du-nya sama dengan min 6x dx, dx-nya sama dengan du per min 6x. Nah, ini berarti sama dengan integral 1 sampai tak hingga x dikali e pangkat u du per min 6x. Nah, ini bisa kalian tambahkan limit di depannya, misal limit t mendekati tak hingga, integral 1 sampai t. Atau ini kalian langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Ini dicoret sama dengan integral 1 hingga tak hingga, e pangkat u du, ini min 1/6-nya bisa keluar. Berarti min 1/6 e pangkat u. Sama dengan min 1/6 e pangkat min 3x kuadrat, u-nya jangan lupa dikembalikan, baru batasnya dimasukkan 1 sampai tak hingga. Sama dengan min 1/6 e pangkat min 3 kali tak hingga, min 1/6 e pangkat min 3. Kenapa min 3? Ini kan min 3 kali 1 sebenarnya ya. Nah, ini mendekati 0. Maka di sini 0 plus 1/6 e pangkat min 3. Sama dengan 1/6 e pangkat 3. Di mana 1/6 e pangkat min 3, 1/6 e pangkat 3 ini nilainya adalah kurang dari tak hingga. Atau ada nilainya. Maka deret ini adalah deret konvergen. Itu. Deretnya adalah deret konvergen. Nomor 2 itu kalau kalian ingat, kalian membandingkan apa ya? Uji rasio, uji rasio. Bu, motong Bu. Iya, boleh. Kenapa? Yang satu soalnya KE Bu, bukan XE. Di soal di classroom. Oh. Tapi sama aja ya Bu. Iya, sama aja lah. Saya Variabel. lupa. Ya Bu. K ya? Tapi ini Ya. min 3K kuadrat kan? Min 3 ke pangkat min 3 kuadrat. Ah ya, sama aja. Anggap aja K-nya sama dengan X ya. Saya Iya Bu. lupa nama variabelnya, tapi harusnya caranya sama aja sih. Iya Bu. Nah, harusnya caranya sama aja ya. X sama K ke bawahnya. Intinya dia uji integral. Nah, yang kedua ini kalau nggak salah namanya uji rasio yang bentar. Ini soalnya deretnya kan ini ya. N per N kuadrat plus 1. Ini BN-nya. Ini AN-nya. Nah, BN-nya berapa? BN-nya adalah ini pangkat tertinggi atas dibagi pangkat tertinggi bawah. Berarti N
per N kuadrat. Di mana deret seper N ini, seperti yang kita tahu adalah deret divergen. Nah, kita cari nilai P-nya dulu. P itu adalah limit N mendekati tak hingga AN per BN. Sama dengan limit N mendekati tak hingga N kuadrat plus 1 per seper N. Nah, sama dengan limit N mendekati tak hingga N per N kuadrat plus 1 dikali N. Kan ini kalau dipindah ke atas kan dibalik ya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga N kuadrat plus 1. Terus dikali N kuadrat, dikali seper N kuadrat, dikali seper N kuadrat. Sama dengan 1. 1 per 1 sih. Ya pokoknya sama dengan 1. Nah, karena nilai P-nya itu ada di antara 0 sampai tak hingga, kan 1 itu ada di antara 0 sampai tak hingga. Dan BN-nya itu divergen, maka AN-nya juga divergen. Saya tulis di sini kesimpulannya. Karena nilai P di antara 0 P sampai tak hingga dan AN dan BN divergen, maka deret AN yaitu N per N kuadrat plus 1 adalah divergen. Jadi nomor 2 jawabannya deretnya adalah divergen. Kalau nomor 1 tadi konvergen. Gitu. Masuk ke nomor 3, udah ganti bahasan. Nomor 3 adalah hasil kali titik vektor. Kalian kan disuruh nyari sudut ya, sudut di antara dua vektor ya. Bentar, saya kopikan soalnya. Ya. PowerPoint-nya has stopped working. Sebentar ya. Sedih. Terima kasih. Mohon maaf, ini PPT-nya error. Bentar ya. Sedih sekali. Saya nggak bisa akses desktop atau apa karena iya PPT-nya nggak close. Sebentar ya. Iya, kehapus nomor 1 dan nomor 2-nya. Tapi kita tuliskan ulang aja. Sambil saya buka tulisnya.
Oke, kita mulai lagi aja, nggak apa-apa. Saya tuliskan nomor satunya ulang. Pakai K, biar sama kayak ini. Mohon maaf. Berarti ini integral 1 sampai tak hingga K E pangkat min 3K kuadrat dx. dk, sorry. U-nya min 3K kuadrat, du min 6K, dk du per min 6K. Sama dengan integral K E pangkat U du per min 6K. Ini 1 sampai tak hingga. Min 1/6-nya keluar, E pangkat U du sama dengan min 1/6 E pangkat U sama dengan min 1/6 E pangkat min 3K kuadrat. Batasnya 1 sampai tak hingga. Sama dengan min 1/6 E pangkat min 3 tak hingga ditambah ditambah 1/6. Ini kan dari min kali min E pangkat min 3 kali 1 kuadrat. Tak hingga kuadrat. Sama dengan ini mendekati 0. 0 plus 1/6 E pangkat min 3. Sama dengan 1/6 E pangkat 3. Di mana ini lebih kecil dari tak hingga. Maka deretnya adalah konvergen. Nah, nomor 2. AN-nya sama dengan N per N kuadrat plus 1. BN-nya sama dengan N per N kuadrat sama dengan 1 per N. Seperti diketahui, 1 per N ini adalah divergen. Nah, kita pakai uji limit rasio AN per BN. Ini nilai P. Limit N kuadrat plus 1 per N. Ini mendekati tak hingga. N kuadrat per N kuadrat plus 1. Kemudian 1. Karena P di antara 0 sampai 1 sampai tak hingga dan BN adalah divergen, maka AN juga divergen. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, nomor 1 dan nomor 2 clear. Nomor 3, hitunglah sudut antara A dan B dengan A-nya sama dengan 4I plus 3J dan B-nya min 8I plus 6J. Bisa pindah sini dulu biar gampang. I plus 3J min 8I plus 6J. A-nya sama dengan 4I plus 3J. B-nya sama dengan min 8I plus 6J. Dan kalian disuruh mencari sudutnya. Nah, A kali B sama dengan besarnya A dikali besarnya B cos
sudut A dan B. Sudut di antara A dan B. Nah, ini besarannya adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini hasilnya 5. Ini besarannya berarti akar min 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya nanti 10. Tinggal kalian masukkan. Ini 4 kali min 8 ditambah 3 kali 6. Sama dengan 5 kali 10 cos sudutnya. Ini min 32 plus 18 sama dengan 50 cos sudutnya. Cos sudut AB adalah min 14, jadi min 32 plus 18 itu min 14 per 50. Sama dengan min 7 per 25. Nah, sudutnya adalah arkes cos. Arkes cos ini bahasa lainnya cos min 1 ya. Dari min 7 per 25. Kalau kalian cari di kalkulator, ini adalah 91,86 derajat. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Sebenarnya kalau kalian cari di kalkulator tuh ini kalau nggak salah hasilnya 1,86 sih. Cuman karena cos yang negatif itu ada di kuadran 2, makanya di sini cos 91,86. Jadi 90 ditambah 1,86. Gitu. Iya benar-benar. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4 kalian disuruh nyari A kali B kali C, di mana A-nya 3,31. 3,3,1. B-nya min 2, min 1, 0. C-nya min 2, min 3, min 1. Nah, kalian disuruh nyari ini. A kali B kali C. Gimana A kali B, A kali C? Kalau kalian mau buka catatan, itu ada A kali C, B, min hasil kali titik A kali B, C. Nah, hasil kali titik A kali C itu adalah 3 kali min 2 ditambah 3 kali min 3. 3 kali min 3 ditambah 1 kali min 1. Alah. Hitung lah ya, ini terlalu banyak ini. Dikali B. B-nya adalah min 2, min 1,0. Dikurangi hasil kali titik A dan B. Berarti 3 kali min 2 ditambah 3 kali min 1 ditambah 1 kali 0 dikali vektor C. Min 2, min 3, min 1. Berarti sama dengan, tak taruh sini aja ya, biar lebih panjang. Min 6, min 9, min 1. Ya benar ya, A kali C. Min 6, min 9, min 1 dikali min 2, 1, min 2, min 1, 0. Min 6, min 3, 0. 1 kali 0, 0, nggak usah ditulis. Min 2, min 3, min 1. Sama dengan min 16, min 2, min 1,
0 min kali, ini kan min 9. Min kali min jadi plus 9, min 2, min 3, min 1. Nah, tinggal dikalikan. Min 16 kali min 2, itu sama dengan 32. Min 16 kali min 1 sama dengan 16. Ini 0. Min, plus ya, sorry. Plus 9 kali min 2, min 18, min 27, min 9. Min 18, min 27, min 9. Nah, ini tinggal di satu-satu ya. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Jadi 32 min 18, 14, 16 min 27, min 11, 0 min 9, min 9. Maka hasilnya nanti adalah 14I min 11J min 9K. Hasil akhirnya adalah ini. Oke, sampai nomor 4 dulu. Ada pertanyaan untuk nomor 3 dan 4? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Oh, kayaknya ada yang nanya. Ada ngechat. Lanjut ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Kok jadi gini? Bentar. Nomor 5. Carilah turunan berarah dari fungsi itu. Kita di titik P dan A sama dengan I min C. Oke. Bentar ya. Nomor 5, carilah turunan berarah dari fungsinya fx, y-nya adalah 2x kuadrat plus xy min y kuadrat. 2x kuadrat plus xy min y kuadrat. Di titik P, di mana titik P-nya adalah 3, min 2, dan vektornya adalah I min J. Ya, benar. Nah, langkah pertama kita cari vektor satuan dulu. Vektor satuannya berarti kita cari panjangnya A dulu. A sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Akar 2. U1 berarti ini ya, 1 per akar 2. U2 sama dengan minus 1 per akar 2. Kenapa minus, Bu? Karena ini J-nya kan minus. Nah, kalau udah, kita cari fx-nya dulu. Turunan terhadap x. Turunan terhadap x-nya adalah 4x plus y. Kita masukkan turunan terhadap x di titik 3, min 2. Berarti 4 kali 3 min 2. 10. Turunan terhadap y-nya berarti x min 2y. Kita masukkan titiknya. 3 min 2 min 2. Bisa udahan 7. Sudah ketemu. Kita hitung turunan berarahnya. DUF sama dari di titik 3, min 2 sama dengan U1 dikali Fx ditambah U2 dikali Fy. U1-nya 1 per akar 2 dikali 10 min
1 per akar 2 dikali 7. Ini kan sama-sama 1 per akar 2 ya. Berarti tinggal ini dikurangi ini. Sama dengan 1 per akar 2 kali 3. Ini kalau kita rasionalkan adalah 3 per 2 akar 2. Kayak gitu. Hasil rasionalisasi pangkatnya. Loh, Bu, kok bisa kayak gini, Bu? Ya, ini kan asalnya 3 per akar 2. Dirasionalisasi berarti dikali akar 2 dikali akar 2. Nah, sama dengan 3 akar 2 per 2. Jadi DUF-nya atau turunan berarahnya adalah 3 per akar 2 kali 2. Oke. Nomor 6. Itu pakai aturan rantai ya. Aturan rantainya ini dW per dt sama dengan dW per dx dikali dx per dt ditambah dW per dy dikali dy per dt sama dengan ini y min y cos t dan ditambah x min sin t dikali min sin t. Karena turunannya cos kan min sin. Nah, y min y 0, x min x 0. Ini kan berarti 0 kali cos t. Ya udah. 0 kali cos t 0. Ditambah 0 kali min sin t ya 0. 0. Jadi turunannya sama dengan 0. Gitu. Mudah ya. Cuman 0 selesai. Ada pertanyaan sampai nomor 6? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 7. Kayaknya banyak yang bisa ya kuisnya. Berarti UAS-nya kalau tak tambah 5 soal nggak apa-apa lah ya, jadi 15. Jangan Ibu. Nomor 7, carilah persamaan bidang singgung fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 16 di titik 2,3, akar 3. Kita tulis ininya dulu aja ya. Persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 16. Titiknya P-nya 2 kali 2,3, min 3. Nah, kita cari fx-nya dulu. Fx-nya sama dengan 2x. Kalau kita masukkan titiknya berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Fy-nya sama dengan 6y, sorry. 2y. Fy di titik P-nya berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Fz-nya sama dengan 2z. Berarti Fz di titik P-nya 2 kali min 3. Benar nggak? Oh, akar 3, sorry. 2 kali akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Nah, ini udah, langsung tinggal kalian masukkan ke persamaannya. Persamaannya adalah fx dikali x min x0 ditambah fy dikali y min y0 ditambah fz dikali z min z0 sama dengan 0. Fx-nya 4. Ini fx di titik P, fy di titik P, fz di titik P. 4 dikali x min 2 ditambah 6 dikali y min 3
ditambah 2 akar 3 dikali Z min akar 3 sama dengan 0. Kan ini kalau dijabarkan 4X min 8 plus 6Y min 18 plus 2 akar 3Z min 2 akar 3 kali akar 3 jadi 2 kali 3 ini 6 sama dengan 0. Berarti kalau dirapikan min 8 min 18 min 6 jadinya min 32 sama dengan 0. Udah, ini persamaan bidang singgungnya. Nomor 8, carilah titik kritis dari fungsi itu dan tentukan nilai minimum lokal atau maksimum lokal atau plananya. Nah, pertama kita cari titik stasionernya dulu. Fungsinya apa? X pangkat 3, Y pangkat 3, min 6X. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min 6X. Cari titik di X-nya berarti Fx sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat min 6 sama dengan 0. X kuadrat 3X kuadrat sama dengan 6. X kuadrat sama dengan 2. X sama dengan plus minus akar 2. Kenapa plus minus? Ya, kan minus akar 2 kalau dikuadratkan juga 2 kan. Jadi titik Y-nya Fy 0. Berarti 3Y kuadrat sama dengan 0. Y-nya ya sama dengan 0. Berarti titik kritis ya ada 2. Titik kritis 1 itu akar 2,0. Yang kedua min akar 2,0. Nah, kita cari nilai kritis yang pertama dulu. Berarti akar 2,0. Kita cari fxx-nya dulu, turunan x terhadap fungsi x. Turunan fungsi turunan. Turunan kedua terhadap x. Sorry. Berarti 3. Kan tadi fx-nya sama dengan 3x kuadrat min 6. Ini diturunkan terhadap x, jadi 6x. Terus dimasukkan sama dengan 6 akar 2. Terus Fy-nya kan 3Y kuadrat. Berarti Fy-nya sama dengan 6Y. Kalau dimasukkan 6 kali 0, ya 0. Terus fx, terus yang dicari kedua fxy. Fxy-nya ini diturunkan terhadap y, 0. Kenapa? Karena ini nggak ada sumbu y-nya sama sekali. Jadi fxy-nya 0. Nah, d-nya sama dengan fxx min fxy. Fxx dikali fxy, fyy min fxy kuadrat. Ini 6 akar 2 dikali 0 min 0 kuadrat sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Fx X-nya lebih besar dari 0. D sama dengan 0 berarti apa? Tidak dapat ditentukan ya. Kalau nggak salah. Bentar, saya cek bukunya dulu.
Iya, D-nya sama dengan 0, ini tidak dapat disimpulkan. Jadi, ya udah, nggak bisa dicari nilainya juga. Karena kita nggak tahu itu minimum, maksimum, atau pelana. Nah, kita coba di nilai kritis yang kedua. Min akar 2,0. Nah, D2, fxx-nya kan min 6x. Berarti min 6 akar 2. FYY-nya 0 sama ya. So, kenapa? 6 kali tetap 6 y, 6 kali 0. fxy-nya juga 0. Maka D-nya min 6 akar 2 kali 0 min 0 kuadrat. Sama, D-nya 0. Tidak dapat ditentukan. Jadi nomor 8, kita ketemu titik kritis, tapi kita tidak tahu titik kritisnya bersifat apa, minimum, maksimum, atau lokal, pelana. Jadi nggak bisa dicari nilainya juga. Jadi kita cuma bisa menjawab sampai titik kritis sama dengan akar 2,0 dan min akar 2,0. Cuman sampai sini aja jawabannya. Gitu untuk nomor 8. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut 2 nomor lagi. Nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9, kalian disuruh cari integralnya xy kuadrat plus x kuadrat y. Sama kayak kemarin ya, yang baru kita bahas. Harusnya masih fresh banget ini. Dan nggak serumit PR. Ini integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, xy kuadrat ditambah x kuadrat y, dx dy. Nah, ini berarti diintegralkan terhadap x-nya dulu. Berarti jadi setengah x kuadrat y kuadrat ditambah sepertiga, ya benar, 0 sampai 1 dy. 0 sampai 1 setengah y kuadrat ditambah sepertiga y dy. Nah, ini terus diintegralkan terhadap y, berarti setengah kali sepertiga y pangkat 3 ditambah sepertiga kali setengah y kuadrat 0 sampai 1 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Udah, jawabannya simpel, 1/3. Dan untuk yang nomor 10, integral 0 sampai 2, 0 sampai x, 7 plus y kuadrat dy dx. Coba benar nggak? Ya, benar. Berarti ini sama dengan integral 0 sampai 2, diintegralkan terhadap y-nya dulu ya. 7y plus sepertiga y pangkat 3, 0 sampai x dx. Sama dengan dimasukkan batasnya 7x plus sepertiga x pangkat 3 dx. Terus diintegralkan terhadap x. 7 kali setengah x kuadrat ditambah sepertiga kali 1/4 x pangkat 4, 0 sampai 2. Sama dengan 7/2 x kuadrat ditambah 1/12 x pangkat 4, 0 sampai 2. Bener kan? Sama dengan 7/2 dikali 2 kuadrat
ditambah 1/12 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan ini dicoret, 7 kali 2, sorry. 7 kali 2 ditambah 16/12. Ini 4/3. Sama dengan 14 ditambah 4/3. Kalau disamakan penyebutnya, ini 52 plus 4, berarti 56/3, berarti sama dengan berapa tuh? 5 bagi 3, 1, kayaknya ya 18 2/3. Udah, selesai. 10 soal. Apa ada pertanyaan? Bu, 14 kali 3 itu bukan 42 tuh, Bu. Oh iya ya, benar ya. 42. Sorry. Berarti aku salah ngitung. Bentar ya. Berarti 46/3 ya? 46/3 berarti ini 15 1/3. Bener gini ya? Jadi jawaban akhirnya 15 1/3. Ada pertanyaan? Udah siap UAS? Mau berapa soal? 15 soal atau 10 soal? 10, Bu. 10. 5 soal aja, Bu, tapi jangan beranak. Kalau 5 soal itu nanti nggak mencakup semua bahasan. Padahal kan yang diujikan untuk semua bahasan. 42 nggak? Oh, ya. Tadi salah. 42 nggak, Bu? Itu apa, Pak Hendra? Oh, yang ini ya harusnya tadi ya. 14 kali 3. Ini saya lihat yang datang cuma 17. 10 orang kemana? Udah mabuk ini, Tah. Saya stop recording dulu.